Mendukung pencapaian visi pendidikan pemerintah Indonesia, serta misi wali kota untuk mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan bersama para pemangku kepentingan senantiasa mengembangkan inovasi. Berbagai program kreatif diluncurkan untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Program Dolan PAUD atau Wadul Anak PAUD dan Sumpah Juang atau Sulap Sampah Jadi Uang diinisiasi oleh Bunda PAUD Kota Pekalongan bersama Dinas Pendidikan. Dolan PAUD merupakan media berbagi cerita, pengalaman, maupun harapan seputar pendidikan PAUD antara guru, siswa, dan Bunda PAUD. Sedangkan Sumpah Juang adalah salah satu upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini dengan mengubah sampah menjadi media pembelajaran dan bernilai ekonomis. Dalam rangka mewujudkan gerakan PAUD berkualitas, Kota Pekalongan bersama Bunda PAUD mempunyai kegiatan yang unik. Salah satunya adalah Dolan PAUD. Dolan PAUD singkatan dari Wadul Anak PAUD, di mana kegiatan ini adalah kegiatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di PAUD sekaligus mengkampanyekan terkait pentingnya pendidikan anak usia dini. Bunda PAUD sebagai sosok penggerak gerakan PAUD berkualitas di sana juga memberikan edukasi dengan bermain sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selain itu juga di bidang PAUD ada kegiatan yang lain yang unik, yaitu adalah Sumpah Juang. Sumpah Juang adalah sulap sampah jadi uang, di mana diharapkan dengan pemanfaatan sampah yang di Kota Pekalongan hampir setiap hari sampah yang diproduksi adalah 12 ton, sehingga kita berharap bisa memaksimalkan sampah ini dengan memanfaatkan alat-alat ataupun sampah ini sebagai alat-alat pembelajaran dengan metode luspat ataupun sesuai dengan kurikulum Merdeka, sehingga banyak sekali PAUD-PAUD kita yang butuh bantuan dapat terbantu. Sekaligus gerakan kampanye ini mengedukasi oleh seluruh masyarakat dan harapannya meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini. Sumpah Juang. Untuk Sumpah Juang ini secara otomatis pembelajaran dengan kurikulum Merdeka mencapai dengan kreativitas dan P5-nya juga akan tercapai. Selain itu juga untuk Sumpah Juang ini karena Kota Pekalongan banyak sekali akhirnya mengurangi sampah-sampah dan anak-anak terbiasa dengan karakter yang cinta terhadap lingkungan. Mendukung kebijakan Merdeka Belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya mengupayakan percepatan IKM melalui pembentukan tim percepatan IKM. Kota Pekalongan menginisiasi untuk mendukung membantu satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, utamanya bagi satuan pendidikan yang melaksanakan IKM secara mandiri. Kota Pekalongan dari Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar 100% memilih kurikulum Merdeka sejak tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu perlu ada satu dukungan dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah Kota Pekalongan dengan menerbitkan surat keputusan pembentukan tim percepatan kurikulum Merdeka Mandiri Kota Pekalongan tahun 2022. Harapannya ini menjadi dukungan secara penuh dari pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan mengawal implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan khusus di semua jenjang pendidikan.
Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan di jenjang SMP adalah melalui implementasi program Roots yang merupakan program global pencegahan kekerasan di kalangan teman sebaya, yaitu dengan membentuk agen anti-bullying di sekolah. Upaya mitigasi melalui aktivasi peran siswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat menumbuhkan empati sehingga tidak terjadi perundungan di antara sesama teman. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di bidang SMP adalah kegiatan agen perubahan sekolah ramah anak. Bullying atau perundungan adalah salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk mencegah terjadinya perundungan adalah melalui kegiatan Rose Day, di mana kegiatan pencegahan itu berbasis siswa dengan mengandalkan siswa untuk menjadi agen perubahan. Kegiatan roadshow yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terkait dengan sekolah ramah anak, yaitu dengan pengukuhan agen perubahan sekaligus pengukuhan deklarasi sekolah ramah anak, di mana kegiatan itu sebagai awal tonggak untuk pencegahan bullying. Kegiatan ini sepakat untuk melaksanakan kegiatan perilaku-perilaku yang bersifat positif dengan kreasi-kreasi kegiatan siswa, yaitu melalui pembuatan poster, video, tarian-tarian, dan lain-lain. Hal ini akan membantu terciptanya suasana aman di sekolah masing-masing. Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh GTK di jenjang PAUD Dasmen untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar adalah penguasaan teknologi. Menyadari hal tersebut, Dinas Pendidikan membentuk agen PMM melalui kerjasama dengan SLCC PGRI. Agen ini bertugas menjadi tutor sebaya di tingkat satuan pendidikan. Wali Kota tetap pesan kepada Dinas Pendidikan bahwa kualitas pendidikan itu harus berimbang, yang melakukan atau yang melaksanakan program sekolah penggerak maupun yang tidak melaksanakan sekolah penggerak. Untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita tahu pemerintah pusat lewat program guru penggerak itu memberikan pendampingan atau memberikan media belajar terbimbing lewat guru penggerak. Akan tetapi juga pemerintah pusat juga menyediakan program atau media pendidikan yang tidak terbimbing melalui platform Merdeka Mengajar. Kita tentu tidak bisa mengandalkan program pelatihan atau pembelajaran terbimbing lewat CGP bisa menjangkau seluruh guru-guru yang ada di Kota Pekalongan. Di angkatan 1, 2, 3, 4, 5 kita tidak mendapatkan kuota CGP, baru di angkatan 6 kita mendapatkan kuota CGP dan angkatan 7 serta nanti angkatan 8. Itu pun jumlah CGP yang dapat mendapatkan itu di Kota Pekalongan hanya 80 orang dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMA. Padahal sebetulnya kita menyadari betul bahwa inti dari kurikulum Merdeka sangat penting untuk dapat diimplementasikan di satuan pendidikan di Kota Pekalongan. Oleh sebab itu, kita mendorong guru-guru kita untuk dapat belajar secara mandiri lewat platform Merdeka Mengajar. Kita menyadari betapa sulitnya belajar tanpa terbimbing, sehingga kita mencoba membentuk agen-agen yang dapat mendampingi teman-teman guru kita belajar kurikulum Merdeka lewat PMM. Dinas Pendidikan tidak bekerja sendiri. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan PGRI selaku sebagai organisasi profesi yang juga
berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru di Kota Pekalongan. Tentu PGRI turun tangan dengan organisasi sayap yang membidangi, yaitu SLCC. Bagaimana agen PMM itu dibentuk, terus bekerja, terus bagaimana progresnya sampai sekarang terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Silahkan nanti Bu Arti bisa menjelaskan. Bu Arti ini Ketua SLCC. Memiliki alasan yang sama dengan Dinas Pendidikan tentang pendampingan guru yang secara budaya ataupun kebiasaan di Kota Pekalongan bahwa guru belum mampu belajar secara mandiri dan memiliki tujuan yang sama dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. PGRI SLCC Kota Pekalongan yang merupakan sayap organisasi PGRI bergerak pada peningkatan kompetensi guru dalam hal pembelajaran pintar dan pendidikan karakter. Kami selalu bersedia membantu Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Bantuan dalam hal ini adalah kami mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk pencetakan pencetakan agen PMM di Kota Pekalongan. Diawali dengan pembekalan yang pertama, kemudian pendampingan pelaksanaannya di sekolah. Pendampingan ini maksudnya adalah mendampingi teman-teman guru dalam belajar lewat platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, untuk jumlah agen yang dicetak oleh Dinas Pendidikan bersama kami, ini untuk tingkat jenjang SD itu setiap sekolah, setiap SD itu ada 1, SMP juga demikian, sedangkan TK karena banyak sekali sekolah yang ada, maka kami mencetak 28. Jumlah agen PMM yang ada pada kami adalah 161. Layanan konseling pendidikan atau Lakondik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan bersama para konselor dan psikolog siap memberikan pelayanan untuk membantu mengembangkan potensi dan menemukan alternatif permasalahan pendidikan yang dialami oleh anak. Tujuan Lakondik adalah untuk membantu trisentra pendidikan, yaitu keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dari sekian banyak layanan yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, ada satu layanan inovasi yang kita beri nama Lakondik, layanan konseling pendidikan. Layanan ini ditujukan untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Kami dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada, kemudian juga terdapat sumber daya manusia dengan 9 personel yang berlatar belakang S1 Psikologi. Terkait dengan bagaimana, kapan, dan seperti apa bentuk layanan, kami persilahkan petugas layanan konseling yang akan menjelaskan. Yang pertama, Lakondik sendiri memiliki layanan pendataan anak terduga berkebutuhan khusus di semua sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, sekota Pekalongan. Kemudian dari hasil data tersebut nantinya akan dilanjutkan proses asesmen psikologi dengan tujuan untuk memetakan jenis berkebutuhan khusus dari para siswa terdata yang diprioritaskan. Layanan yang kedua adalah pemeriksaan baik fisik maupun psikologis bagi hasil dari pendataan anak-anak yang terduga mengalami kebutuhan khusus. Pemeriksaan ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan beberapa tim profesional, baik dari dokter, perawat maupun psikolog yang ada di Kota Pekalongan. Hasil pemeriksaan ini akan kami tindak lanjuti sebagiannya untuk pendampingan ke sekolah-sekolah rintisan inklusi,
kemudian untuk melakukan psikoedukasi baik ke guru maupun masyarakat, dan selanjutnya akan dilakukan beberapa hal, misalkan pelatihan kepada pendidik PAUD, SD maupun SMP agar menuju pelayanan yang lebih berkualitas. Pelayanan yang ketiga yaitu pendampingan di sekolah rintisan inklusi yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Pendampingan di sini kami lakukan setiap hari Senin sampai Jumat di satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai SMP, yaitu melakukan pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada sekolah lain yang membutuhkan, maka kami akan melakukan kunjungan ke sekolah tersebut. Kami juga memiliki layanan konseling bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi khususnya terkait masalah di bidang pendidikan. Adapun alur untuk layanan yang kami lakukan adalah klien datang menuju ruang layanan terlebih dahulu, kemudian dari ruang layanan akan diarahkan untuk menuju ruang lakondik dan berkonsultasi dengan konselor. Untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, kami juga akan bekerja sama dengan psikolog mitra yang akan datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelayanan terakhir, kita ada edukasi masyarakat melalui live Instagram yang diadakan setiap sebulan sekali bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kemudian kita ada konten Instagram yang diunggah setiap seminggu sekali, dan kita juga memberikan psikoedukasi ke satuan pendidikan atau instansi pemerintah yang membutuhkan.